బిడ్డ రక్తం పోయింది. నన్ను బాధపడకూడదు. Halo sahabat, assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Agent Sprite. Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Kisah ini bermula saat Mahadevan atau The Devil menjabat sebagai kepala RAW atau Badan Intelijen India, mengutarakan ide untuk menyelidiki seorang menteri yang terlibat dalam sebuah organisasi yang mereka sebut sebagai sindikat. Menteri Jai Kisan menjabat sebagai ketuanya bersama dengan Dharma atau The Good. Mereka melakukan banyak kejahatan demi keuntungan pribadi. Dharma sebelumnya adalah seorang agen RAW yang kemudian justru menjadi sumber utama sebuah kejahatan. Dharma memiliki seorang kekasih. Saat mereka sedang jalan dan menikmati makan siang, tiba-tiba saja telepon Dharma berdering. Mahadevan lah yang menelpon. Ia mengatakan jika pacarnya adalah seorang mata-mata Pakistan. Mahadevan memerintahkan untuk membunuhnya. Dharma tentu saja menolak perintah Mahadevan. Namun karena terus didesak, para agen memang didoktrin untuk menuruti perintah. Maka Dharma menembak sang kekasihnya. Sejak saat itu Dharma mulai berubah. Begitupun saat menjalani misi terakhir kalinya Dharma tertangkap dan mendapatkan siksaan yang sangat menyakitkan. Namun pemerintah tidak mengakui keberadaannya. Hingga semakin lengkaplah rasa kecewanya. Dharma memutuskan untuk menjadi musuh pemerintahan. Ia akan menghancurkan pemerintahan India. Di Mozambik, Afrika, Dharma bertemu dengan beberapa jenderal yang akan bekerja sama dengannya. Atau lebih tepatnya Dharma memaksanya untuk mau bekerja sama dengan membunuh salah seorang jenderal sebagai peringatan. Dharma akan memasukkan barang yang berbahaya untuk berupa senjata biokimia yang sangat mematikan. Jika benda itu tersebar, maka akan menjadi kematian massal di seluruh India atau bahkan dunia. Ramakrishna atau yang biasa dipanggil Ricky merupakan anak yang periang, namun ia memiliki trauma yang mengakibatkan selalu bermimpi buruk, yaitu ketika ia masih kecil, Ricky akan pergi ke sekolah dengan menggunakan bis sekolah bersama dengan teman-temannya. Hingga ia meminta untuk menghentikan bisnya karena ia akan buang air kecil. Saat berjalan mendekat ke bis, tiba-tiba saja bis tersebut meledak dan terbakar. Ricky kecil terpental dan mengalami trauma karena melihat semua temannya tewas terpanggang di dalam mobil. Beberapa tahun kemudian, Ricky masih selalu mengalami mimpi buruk. Ricky selalu menyembunyikan itu dari keluarganya. Terbangun dari mimpi karena ayahnya mengatakan, jika hari sudah siang, Ricky masih saja tetap santai. Masih sempat mengganggu ibu dan kakaknya yang sedang membuat makanan di dalam dapur. Ricky memiliki cita-cita ingin menjadi agen RAW. Ayah Ricky adalah sahabat terbaiknya, selalu di samping dan mendukung anaknya. Seperti saat pagi itu Ricky mengatakan jika ia mempunyai analisis dan insting yang kuat mengenai sesuatu. Ia selalu memperhatikan apa yang tetangga depannya lakukan. Ketika pagi hari seperti mengambil koran dan kemudian pergi ke pasar. Namun hari ini itu tidak dilakukan oleh tetangganya. Sehingga membuat Ricky berlari mendatangi rumah tetangganya. Dan benar saja tetangganya tergeletak di lantai. Ricky adalah seorang hacker. Markasnya berada di sebuah bangunan kosong. Banyak rahasia yang ia ketahui. Ricky memiliki seorang teman yang membantunya. Berdasarkan kemampuannya ia mengumpulkan bukti-bukti mengenai kejahatan. Ricky yang berkali-kali melakukan tes untuk dapat masuk menjadi agen RAW, namun selalu gagal. Karena beberapa pemikirannya dianggap tidak cocok untuk menjadi seorang tentara atau bahkan agen mata-mata. Suatu hari, Ricky yang sedang bersama dengan temannya memainkan peran dengan memukul temannya untuk menarik perhatian seorang gadis yang pernah ia lihat. Benar saja, gadis itu kemudian membantu pria yang dipukul oleh Ricky. Gadis itu bernama Vidya, seorang calon pilot NASA yang masih dalam masa pendidikan. Mereka berkenalan, bahkan Ricky dengan PD-nya memberikan nomor teleponnya pada Vidya. Vidya terhibur dengan sifat Ricky yang periang. Mereka berdua jadi semakin dekat dan saling bertukar kabar.
Bahkan Ricky mengajak Vidya ke markasnya. Vidya terkejut ternyata Ricky adalah seorang hacker. Abhijit Mitra yang merupakan asisten PM India mengatakan pada Mahadev, jika kemarin seorang kepala kepolisian meninggal karena mobil yang dikendarainya ditabrak oleh truk, dan ini adalah ulah the God atau Dharma. Mahadev diminta secepatnya menyelesaikan jaringan mafia ini. Mahadev datang ke acara pemakaman petinggi polisi tersebut dan saat akan pergi, ia menerima panggilan telepon. Ternyata Dharma yang menelponnya. Dharma memanggilnya Big Daddy. Darman mengatakan jika tewasnya petinggi polisi itu hanya salam pembuka saja. Ricky dan Vidya berada di sebuah restoran untuk berkencan. Namun saat Ricky melihat Mahadev menggunakan lift untuk sampai di lantai 2, Ricky mengikutinya dan ia belum menyerah untuk menjadi agen Rao. Ricky mengatakan apa yang bisa dilakukan untuk membuatnya bisa diterima menjadi agen Rao. Mahadev mengatakan jika yang berada di bawah itu adalah seorang mafia menjadi target polisi. Mahadev memerintahkan Ricky untuk membunuhnya. Ricky benar-benar melakukan apa yang diperintahkan oleh Mahadev. Ia turun dengan menggunakan tangga, mengambil minuman beralkohol, lalu melemparnya hingga sebuah tirai terbakar. Hal ini adalah pengalihan saat semua panik. Ia menembak mafia tersebut dengan pistol yang diambil dari anak buahnya sendiri, dan juga menggunakan botol kaleng minuman untuk meredam suara tembakannya. Setelah itu Ricky kembali ke Mahadev dan melaporkan bahwa tugasnya telah selesai. Namun tindakan gegabah ini membuat Mahadev marah dan menyuruhnya pergi. Di suatu tempat Mahadev menerima pesan dari mata-matanya yang menyusup dalam organisasi sindikat. Mereka akan melakukan pertemuan di Budapest dan melelang barang yang dibawa masuk ke India melalui Mozambik. Barang itu adalah sebuah senjata dan juga HD yang berisi data agen Rao, dan juga merupakan perangkat untuk mengaktifkan mesin yang akan digunakan menyebarkan virus berbahaya di wilayah India. Ketika Dharma atau The God memasuki ruangan rapat dan memenangkan tender, ternyata polisi juga bersiap masuk untuk menyerang. Terjadilah saling tembak-menembak dan banyak korban berjatuhan saat Dharma akan pergi dengan membawa HD yang berada di dalam koper. Ternyata tembakan Mahadev berhasil merusak hard disk tersebut. Namun Dharma bisa melarikan diri. Begitu juga dengan pemimpin lelang berhasil melarikan diri, namun mobil yang dikendarainya tertembak, terguling lalu terbakar. Mahadev memasuki mobil tersebut dan mencari informasi mengenai di mana Dharma berada. Belum juga mendapatkan informasi yang dia mau, Dharma menembak hingga tewas pemimpin lelang dari atas helikopter. Kemudian saluran TV di dalam mobil menyala tersambung dengan Dharma. Dharma mengatakan jika sudah mengetahui pengkhianat di organisasinya dan dia sudah tewas di India. Vidya mendatangi Ricky dan mengatakan jika ia dikeluarkan dari NASA karena menolak ajakan anak menteri Jai Kisan yang melecehkannya. Ricky yang tidak bisa mengontrol emosinya mengajak Vidya menemui Jai Kisan. Mendapatkan beberapa pukulan tidak membuatnya goyah dengan banyak darah yang keluar dari kepalanya. Ia mengatakan pada Jai jika anaknya harus meminta maaf pada Vidya dan keluarga serta memperbaiki nama baik ayah Vidya yang dipecat dari kepolisian. Karena masalah ini, Ricky mengetikkan sesuatu pada laptop Jai dan muncullah kelakuan mesum anaknya. Dia mengancam akan menyebarkannya. Kembali Mahadev menerima pesan yang mengatakan jika Dharma sudah berada di Hyderabad, India. Saat Ricky sedang makan siang bersama Vidya dan juga keluarganya, Ricky menerima WhatsApp dari Mahadev yang berada dalam mobil dan terkejut karena apa yang dia inginkan selama ini terwujud. Kemudian mereka pergi dari restoran. Tiba di tempat yang ditentukan, Mahadev mengatakan jika Ricky menerima tugas ini, maka ia harus menjauh dari keluarganya. Ia harus melukai perasaan keluarganya karena orang yang akan Ricky dekati adalah Menteri Jai Kisan. Sesuai dengan hari yang dijanjikan untuk meminta maaf pada Vidya dan keluarganya, Menteri Jai dan anak mendatangi Vidya di tempat Vidya dilecehkan. Terjadi perdebatan antara Jai dan Ricky saat Menteri Jai menawarkan uang sebagai ganti rugi agar masalah ini tidak menyebar keluar, dan juga menawarkan Ricky pekerjaan yang akan menjamin kehidupannya. Namun di luar dugaan, Ricky menerima tawaran yang diberikan Menteri Jai. Akhirnya Ricky pergi dari sana meninggalkan keluarganya yang terkejut dengan apa yang mereka dengar, terutama ibunya yang benar-benar kecewa. Di markas Dharma, ia marah karena harddisk yang akan ia gunakan mengaktifkan mesin yang akan menyebarkan virus dan juga data berisi nama-nama agen Rao rusak akibat tembakan dari Mahadev, dan memerintahkan anak buahnya untuk menculik orang-orang terbaik dalam bidang IT untuk memperbaiki harddisknya. Dan satu persatu mereka diculik dan dibawa ke markas Dharma.
Pada leher mereka dipasangi sebuah kalung yang jika mereka mencoba melarikan diri atau gagal memperbaiki hard disk, mereka akan terbunuh. Setelah beberapa saat, mereka semua berhasil mengembalikan data yang sempat rusak. Mereka mengira akan segera dibebaskan jika berhasil. Namun yang mereka perkirakan tidak sesuai harapan. Mereka semua tewas ditembak oleh Dharma. Di markas Rao, Mahadev dan Ricky bertemu. Mahadev memperlihatkan siapa saja yang akan menjadi target mereka. Salah satunya adalah Dharma dan Menteri Jai Kishan yang merupakan pemimpin dari organisasi sindikat. Kemudian Mahadev menceritakan mengenai Dharma yang dulu merupakan anak didiknya. Saat ini mereka akan memasukkan senjata pemusnah massal. Kita harus mencegahnya, jika tidak akan banyak nyawa tidak bersalah yang menjadi korbannya. Mahadev juga memberitahu jika dalam misi kali ini jika Ricky tertangkap, ia tidak akan diakui sebagai anggota Rao. Ricky sangat senang menerima tugas tersebut. Di markas Dharma, ia mendapatkan informasi mengenai orang yang direkrut oleh Menteri Jai Kishan, seorang hacker yang handal. Menteri Jai Kishan memberikan sebuah mobil pada Ricky. Ketika sampai, Ricky memberikan kata-kata semangat kepada anak buah Menteri Jai Kishan. Ketika mereka lagi bersemangat-semangatnya, terdengar suara tembakan. Mereka semua menyaksikan bagaimana Ricky menembak Menteri Jai Kishan. Mereka semua benar-benar terkejut dan tidak percaya. Bahkan Dharma pun terlonjak dari tempat duduknya menyaksikan peristiwa itu lewat drone. Asisten Dharma mengatakan jika Ricky adalah pembunuh berdarah dingin. Saling tembak pun terjadi hingga Ricky masuk ke dalam kontainer yang di dalamnya terdapat senjata yang akan mereka jual belikan di India. Mereka menembaki kontainer tersebut mengira jika Ricky pasti tewas, namun mereka semua salah. Justru Ricky keluar dengan membawa 2 buah senjata yang bisa membunuh mereka secara cepat. Mission complete. Ricky mengumpulkan tubuh mereka menjadi satu, lalu ia merekam semuanya. Dan tentu saja Dharma pun melihat hal tersebut. Dharma tersenyum melihat yang dilakukan oleh Ricky dan menantangnya untuk datang ke tempatnya. Target selanjutnya dari Mahadev adalah anggota sindikat. Mencari keberadaan mereka sangatlah mudah. Mereka adalah orang-orang yang suka bersenang-senang di klub. Ricky dapat masuk dan memperoleh beberapa foto dari mereka. Dharma melakukan transaksi dengan mengenai hard disk pelengkap yang akan melengkapi misinya kali ini, yaitu menyebarkan virus mematikan di India. Dan ini bisa ia gunakan untuk memeras pemerintah India. Namun ada seseorang yang berusaha merebut hard disk tersebut. Sampai di sini ternyata Dharma masih belum mengetahui jika Ricky masih menjadi agen Rao yang setia. Dan Ricky mendapatkan tugas untuk mengambil salinan perangkap tersebut. Hard disk itu juga berisi nama dan identitas semua agen Rao aktif dan akan membahayakan seluruh agen yang ada di seluruh dunia jika sampai bocor. Dharma mengetahui jika Ricky menyalin perangkat tersebut saat mobil yang mereka kendarai terbalik akibat tertabrak dari belakang. Tentu ia sangat kecewa. Dharma mengatakan pada Ricky atas dasar apa masih setia pada Mahadev. Ricky bercerita mengenai trauma masa kecilnya saat kejadian itu. Mahadev datang menghiburnya dan mengatakan teruslah ceria agar teman-temanmu pergi dengan tenang. Dan sejak saat itu bagiku Mahadev selalu benar. They are all incidents. Lalu Dharma melanjutkan mobilnya dengan kecepatan penuh hingga menabrak gunung di depannya yang menyebabkan mobil semakin ringsek bagian depannya. Mereka berdua berusaha keluar dari mobil. Dharma pergi menggunakan helikopter. Sedangkan Ricky masih berusaha untuk keluar dari mobil yang mengalami kebocoran minyak. Kemudian dari atas helikopter Dharma menembak mobil itu hingga terbakar yang kemudian meledak. Dharma memindahkan markasnya. Ia mengetahui jika mereka pasti akan menyerang. Dan benar saja saat anggota Rao masuk, bom kemudian meledak. Dharma kemudian mendatangi Mahadev di markas Rao setelah mengaktifkan senjata virusnya. Dan Dharma menembakkan senjatanya untuk membuat anggota Rao mundur. Mahadev memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam ruangan kaca di belakangnya dan Dharma mengundi mereka di sana. Kini hanya tinggal mereka berdua. Dharma memaksa Mahadev untuk melakukan bunuh diri jika ingin semua nyawa yang tidak bersalah selamat, atau dia akan menyebarkan virus melalui rudal. Setelah mengatakan itu, Dharma pergi meninggalkan Mahadev dan memikirkan sesuatu.
Mungkin ini sudah saatnya untuk ia istirahat. Tak lama kemudian Ricky datang. Mahadev memerintahkan pada Ricky untuk menembaknya, yang dengan berat hati harus dia lakukan dengan persetujuan dan pertimbangan yang diutarakan oleh Mahadev. Mereka semua memberi penghormatan kepada Mahadev untuk terakhir kalinya. Ricky memburu keberadaan Dharma. Ternyata semua telah disiapkan oleh Dharma dan dengan perintah suara. Semua rudal aktif. Dharma mengatakan jika bisa mencapai pengendali rudal dengan selamat, maka dunia juga akan selamat. Untuk mencapai pengendali tersebut membutuhkan upaya yang tidak mudah, karena Dharma mengarahkan anak buahnya untuk menghadang Ricky. Semua anak buah Dharma dapat dikalahkan walaupun Ricky harus mendapatkan luka yang parah hingga terakhir Dharma berhadapan dengan Ricky. Waktu terus berjalan dengan pertarungan yang seimbang, namun mereka sama-sama terluka parah dan kehabisan tenaga. Mengingat banyak nyawa yang bergantung padanya, maka kekuatannya kembali muncul dan berhasil mematikan alat pengendali rudal setelah sebelumnya membunuh Dharma. Sedangkan di luar sana, asisten Perdana Menteri India sudah mengeluarkan perintah untuk menembakkan rudal untuk meledakkan markas Dharma, agar satelit tidak meneruskan perintah untuk menembakkan rudal. Melihat alat pengendali rudal milik Dharma sudah berhenti, Perdana Menteri India pun memberi perintah untuk menghancurkan rudal. Cerita kemudian berakhir dengan tewasnya beberapa petinggi mafia sindikat dan Ricky berhasil menyelamatkan nyawa orang yang tidak berdosa. Jika sampai rudal yang disiapkan Dharma benar-benar diluncurkan, cerita ini juga mengisahkan balas dendam karena rasa sakit hati terhadap perlakuan pemerintah kepada Dharma yang sudah berjuang untuk negara. Begitu juga dengan Ricky yang berjuang untuk negara yang ia cintai. Bukan untuk dendam, namun sebagai rasa cinta tanah air dan ucapan terima kasih terhadap pemberi motivasi yaitu Mahadev. Dan film pun selesai. Terima kasih sahabat sudah menyimak alur cerita film Agent Sprint 2023. Mudah-mudahan sahabat semua sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Sampai bertemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.